Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 menetapkan kenaikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebesar 8% mulai 1 Januari tahun 2024. Adapun daftar kenaikan gaji P3K 2024 tersebut berdasarkan golongan sekaligus menguraikan skema perhitungan pajak penghasilan atau PPh terbaru, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata, Bapak Ibu. Adapun Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tersebut tentang aparatur sipil negara ditegaskan bahwa pegawai negeri sipil dan P3K memiliki status kepegawaian yang berbeda. Jadi PNS merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jadi Bapak Ibu, adapun daftar gaji P3K di tahun 2024 adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Daftar kenaikan gaji P3K 2024 tersebut berdasarkan golongan sekaligus menguraikan skema penghitungan pajak penghasilan atau PPh terbaru, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata, Bapak Ibu. Lalu, apa itu skema untuk menghitung PPh pasal 21? Adalah metode baru dalam menghitung PPh 21 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Metode ini menyederhanakan penghitungan pajak bulanan dan mempertimbangkan pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan PKTP. Skema terbaru dalam menghitung PPh pasal 21 terbagi menjadi dua, yaitu terbulanan atau pegawai tetap dan harian atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Mengutip Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pegawai tetap didefinisikan sebagai pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu, P3K dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap. Maka penghitungan PPh pasal 21 menggunakan skema terbulanan. Adapun terbulanan dikategorikan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Adapun instansi pemerintah wajib melakukan potongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan umum jika penerima penghasilan tidak teratur berupa honor atau imbalan lain. Dalam ketentuan pajak yang memiliki aturan khusus adalah PNS, TNI, Polri, tidak termasuk P3K. Untuk P3K, aturan PPh pasal 21-nya mengikuti ketentuan umum. Oleh karena itu, PPh pasal 21 final atas penghasilan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD hanya diterapkan atas PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat dan pensiunannya, Bapak Ibu. Nah, diperinci pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, PPh pasal 21 final hanya berlaku atas honorarium atau imbalan lain yang diterima PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat dan pensiunannya, Bapak Ibu. Adapun pasal 4 ayat 2 Bapak Ibu, pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat final dengan tarif A sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya.
Kemudian B, sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Kemudian C, sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi beserta pensiunannya. Jadi Bapak Ibu, karena di ketentuan umum ini tidak mengenal PPh pasal 21 final, maka sebenarnya ketika yang menerima penghasilan adalah P3K itu tidak bisa dipotong PPh berdasarkan tarif final. Sebagai contoh Bapak Ibu, jika P3K menerima honor dari APBN atau APBD sehubungan dengan keikutsertaannya sebagai peserta kegiatan, maka penghasilan tersebut diakumulasikan dengan penghasilan tetap dan teratur pada masa pajak yang sama, kemudian dipotong PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana terlampir dalam PP nomor 58 tahun 2023. Sebagai informasi Bapak Ibu, PPh pasal 21 final atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Jadi Bapak Ibu, dalam ketentuan pajak yang memiliki aturan khusus adalah PNS, TNI, Polri tidak termasuk P3K. Untuk P3K, aturan pajak penghasilan pasal 21-nya mengikuti ketentuan umum. Oleh karena itu, PPh pasal 21 final atas penghasilan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD hanya diterapkan atas PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat dan pensiunannya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.